Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khalla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dengan izin dan rahmat Allah kita kembali bertemu dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kekuatan keistiqomahan yang kita lakukan untuk terus-menerus duduk memahami agama menjadi jembatan kebahagiaan bagi diri kita menuju kesuksesan hidup kelak di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit membahas terkait benarkah kabar yang beredar bahwa menikah dengan kerabat itu dapat menyebabkan lahirnya anak yang buruk rupanya, atau mungkin bisa kita katakan anak tersebut lahir tidak sempurna alias cacat. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita-berita seperti yang baru saja kita dengarkan terkait dengan masalah menikahi kerabat, kemudian ada cerita bahwa nanti akan menghasilkan keturunan yang cacat, keturunan yang buruk. Sesungguhnya dalam prinsip agama kita tidak membenarkan hal yang demikian. Sekali lagi, sesungguhnya dalam prinsip agama kita tidak membenarkan yang demikian. Kita ketahui bahwa pernikahan seorang wanita jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah dengan anak pamannya atau dengan seorang laki-laki yang masih satu kabilah, ya, dengan seorang anak pamannya atau dengan seorang laki-laki yang masih satu kabilah, tidak menjadi penyebab munculnya keturunan kita menjadi anak-anak yang buruk rupa. Sekali lagi, tidak menjadi penyebab menghasilkan daripada keturunan yang lahir itu menjadikan anak-anak kita buruk rupanya. Kemudian terbelakang mentalnya, mungkin bisa kita katakan demikian, ya, ataupun terkena penyakit-penyakit yang sifatnya konotasinya berkenaan dengan isu yang beredar. Ini adalah sebuah keyakinan jamaah Islam dirahmati dan dimuliakan Allah yang salah kaprah dan salah mendapatkan informasi. Memang benar sebagian ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki itu dianjurkan untuk menikah dengan wanita yang bukan merupakan kerabatnya. Mereka mengatakan hal itu, menikah dengan wanita yang non kerabat, maksudnya akan lebih memberikan sifat-sifat mulia pada anak atau keturunannya. Dan ini adalah pernyataan yang disebutkan sebagian ahli ilmu. Namun lantas bukan berarti jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah bahwa orang yang menikah dengan kerabat dekatnya dapat menyebabkan terjadinya, ya, keturunan yang terlahir dalam kondisi buruk. Sepanjang pengetahuan dan pembelajaran dalam Islam, ya, ini adalah pernyataan yang tidak pernah diutarakan oleh seorang pun dari mereka. Bahkan itu tidak ada dalilnya sama sekali. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita lihat dalam sejarah menikahkan putrinya Fatimah dengan anak pamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang sekaligus menjadi sahabat beliau. Jadi konsep demikian ini juga bisa menjadi dasar dalil yang kuat bagi diri kita untuk memblokir atau menolak pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa ketika menikah dengan kerabat dekat akan menghasilkan keturunan yang buruk. Sementara
Dalam kasus sejarah kita melihat Rasul SAW itu menikahkan anaknya Fatimah dengan anak pamannya yang bernama Ali bin Abi Thalib dan sekaligus menjadi sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga pembahasan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang sukses dalam memahami agama, dan itu akan menjadi jembatan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.